Hai, salam kenal semuanya. Saya Ardela Fania Karisa, biasa dipanggil Ardela. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan prodi Manajemen S1 dengan NIM 2210105126. Saya di sini bertujuan membuat video ini untuk melengkapi salah satu ujian akhir semester saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang kesalahan ataupun kegagalan dari manajemen Transmart. Mungkin kalian sendiri sudah tahu apa itu Transmart, atau mungkin salah satu dari pelanggan setia dari Transmart yang setiap bulannya selalu belanja di Transmart. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu kenapa Transmart bisa tutup. Berita penutupan beberapa gerai retail Transmart baru-baru ini di Indonesia sangat menimbulkan kehebohan di kalangan konsumen dan investor juga tentunya. Nah, beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan ini sedang mengalami masalah finansial. Sementara itu pihak lain percaya bahwa penutupan ini adalah langkah strategis untuk mengkonsolidasikan operasional dari perusahaan Transmart. Adapun alasannya, penutupan itu jelas berdampak pada rusaknya reputasi dari Transmart sendiri. Untuk mengurangi dampak negatif ini dan melindungi merek dari Transmart tersebut, perusahaan mestilah mengambil beberapa langkah untuk mengelola krisis tersebut secara efisien dan tentunya yang efektif. Seperti banyak yang kalian tahu, untuk reputasi perusahaan adalah aset yang paling berharga. Inilah yang diandalkan pelanggan dan juga investor untuk membuat keputusan apakah akan berbisnis dengan perusahaan itu ataupun tidak. Ketika reputasi sudah tereduksi, ia dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Nah, dari kasus Transmart inilah penutupan beberapa gerai retailnya telah berdampak pada reputasi ataupun nama baik dari perusahaan Transmart tersebut. Untuk yang pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan atau finansial dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua, telah menyebabkan pelanggannya khawatir tentang masa depan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, telah merusak citra atau merek dari perusahaan tersebut atau perusahaan Transmart. Nah, dikutip dari www.tempo.com edisi 1 Februari 2023, Satri Hamid atau Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan Transmart sendiri mengungkapkan bahwasannya sebanyak 7 gerai retail Transmart di Indonesia ditutup secara permanen sebagai bagian dari langkah efisiensi bisnis retailnya. Ujar dari Satri Hamid sendiri, pandemi COVID-19 telah mengubah pola belanja masyarakat kita dan penutupan gerai dari Transmart ini dilakukan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang ada pada negara kita atau negara Indonesia. Nah, lalu untuk PT Trans Retail Indonesia juga berusaha memperkuat bisnis retailnya dengan melakukan strategi terbaru, yaitu strategi resizing store. Tujuan dari penutupan gerai ini adalah untuk memajukan ekonomi ke depannya dan juga menguatkan toko-toko yang masih beroperasi ke depannya. Jadi bukan cuma-cuma untuk penutupan dari 7 gerai yang ada di Indonesia untuk Transmartnya, tetapi memiliki tujuan ke depannya untuk lebih efisiensi atau lebih efektif lagi untuk gerai-gerai yang masih berproses untuk saat ini. Nah, di sini cara perusahaan Transmart sendiri menangani krisis ini akan berdampak signifikan pada masa depannya atau masa depan untuk keberlangsungan dari usahanya tersebut. Ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya, namun jika perusahaan ini gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya, hal itu akan menyebabkan kegagalan atau kerugian yang amat sangat berkepanjangan. Kemudian juga ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen Transmart dalam memanajemenkan krisis ekonomi yang telah ada. Yang pertama itu adanya transparansi. Transmart mestilah transparan tentang alasan dari penutupan gerainya dan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengurangi kerusakan reputasinya. Perusahaan harus lebih memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada setiap pelanggan dan investornya dan harus bersedia menjawab pertanyaan dari stakeholders. Seperti itu. Yang kedua itu adanya empati.
Transmart perlu berempati terhadap kekhawatiran dari pelanggannya dan juga dari investornya. Perusahaan harus memahami bahwa penutupan dari gerai tersebut telah menyebabkan ketidakpastian atau kekhawatiran dan harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua adalah berempati. Transmart juga perlu berempati terhadap kekhawatiran dari pelanggannya dan juga dari investornya. Perusahaan itu harus lebih memahami bahwa penutupan gerainya telah menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran dan harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, di sini adalah ketanggapan. Transmart harus tanggap terhadap semua pertanyaan dan kekhawatiran dari pelanggan dan investornya loh. Perusahaan tidak boleh mengabaikan atau menepis pertanyaan mereka dan juga harus memastikan menjawabnya secara tepat waktu. Dan yang keempat, di sini adalah akuntabilitas. Transmart juga harus bertanggung jawab atas tindakannya. Perusahaan juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penutupan gerainya ini tidak akan terjadi lagi. Dan harus siap bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, teman-teman semua, selain 4 langkah strategis tadi, pihak Transmart juga perlu proaktif dalam komunikasi untuk krisisnya yang sedang mereka alami ya teman-teman ya. Perusahaan juga harusnya tidak menunggu krisis mencapai puncaknya sebelum memulai untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya. Transmart juga harus mulai berkomunikasi lebih awal dan sering dan harus menggunakan semua saluran komunikasinya untuk menjangkau pemangku kepentingannya seperti investor ataupun pelanggannya mereka. Nah, kemudian juga Transmart harus konsisten dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan itu tidak boleh mengirimkan pesan campuran dan harus memastikan bahwa pesannya selaras dengan tindakannya. Itu penting banget loh teman-teman sebagai perusahaan yang memang sedang mengalami krisis. Nah, juga terakhir Transmart perlu bersabar dalam komunikasi krisisnya. Mungkin perlu waktu ya bagi perusahaan itu membangun kembali reputasinya. Tetapi jika sabar dan gigih, perusahaan tersebut dapat keluar dari krisis yang sedang dialaminya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah, dari situ kita belajar ya bahwa proses itu tidak akan mengkhianati dari hasil. Maka kita harus tetap gigih dan semangat untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.